itu adalah startup awal manusia berada dalam daerah aulia illah, orang-orang khusus yang mendapat pengurusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya tidak bosan bahwa untuk memiliki jiwa yang kesengsem dengan samanya Allah bukan diukur dengan kecerdasan pemikiran, bukan terukur dengan senioritas, bukan terukur dengan status duniawi, tetapi akan terukur dari sejauh mana dia membiasakan diri. Ceksuna bisa karena biasa, bisa karena biasa. Pertanyaannya, apakah kalau kita merasa didengar oleh Allah, lalu memilah dan memilih apa yang diucapkan, lalu memilah dan memilih apa yang dilakukan, dan ternyata secara kasat pemikiran harus mengucapkan, harus melakukan sesuatu yang jauh dari riuh ramainya dunia, maka muncul kekhawatiran. Apakah ketika saya jauh dari ramai dan gemuruhnya modernisasi, apakah terproteksinya diri dari perkembangan peradaban kekinian, di mana semua orang sedang gandrung menikmatinya, semua orang sedang gandrung melakukannya. Tren semakin hari semakin hebat, semakin hari semakin hebat. Apakah saya akan menjadi orang yang ketinggalan dalam persoalan mengikuti zaman, mengikuti situasi? Kita harus yakin apa yang harus kita yakinkan. Apakah benar pengabdi situasi, pemuja zaman, sejahtera secara hakiki dalam jiwanya? Apakah mereka yang selalu bercengkrama dengan tren kekinian kemudian mendapatkan kebahagiaan sejati? Tentu bukan kebahagiaan sejati, tetapi merasa ketinggalan, dan ketinggalan terasa semakin jauh. Kita contoh yang pendek-pendek aja. Trending kekinian adalah tentang komunikasi. Komunikasi hari ini sudah bisa video call. Komunikasi hari ini ada IG. Apa IG itu? Instagram apa? Aduh, Instagram ya, Instagram. Lalu ada lagi FB, di dalamnya ada lagi apa yang diputar video itu, YouTuber.
apalagi untuk mengikuti trending dalam teknologi, segmen teknologi ini saja. Saya kira perubahannya bukan per tahun, perubahannya nyaris per bulan. Dan dari produk satu untuk diganti kepada produk yang lain, yang ketinggalannya cuma 1 bulan, tapi angka budgetnya bukan sedikit. Sementara kalau tidak diganti HP-nya, kita tidak bisa mengikuti trendingnya. Maka setiap bulan berganti adalah kegelisahan tiap bulan. Gelisah kenapa? Kenapa HP saya orang sudah ganti, saya belum ganti. Tambah bulan sudah baru lagi, saya belum ganti. Maka setiap ganti bulan, semakin kegundahan, kegelisahan merongrong di dalam dirinya. Makanya kalau beli HP, saya akan beli HP teknologi yang paling akhir. Karena teknologi sampai ini belum akhir, jadi saya belum beli. Setiap saya mau beli sudah ada yang baru. Setiap saya mau beli sudah ada yang baru. Berarti gak jadi saya beli. Itu segmen aja. Ya, belum lagi segmen misalnya alat mobilisasi. Alat mobilisasi itu per setengah tahun sudah ganti. Berapa kali generasi Innova, berapa kali generasi adanya Innova yang kecil, Xenia, motor apalagi. Jadi kalau kita menyatakan bahwa mengikuti trendy, mengikuti kekinian adalah berikan kebahagiaan, sesungguhnya adalah perubahan-perubahan itu adalah kesengsaraan, tersiksa. Karena Allah menyatakan, kalau satu aja kamu keinginan aku berikan, maka bersama itu akan muncul keinginan 2 yang baru. 2 keinginan terpenuhi, maka akan muncul 4 keinginan yang baru. 4 keinginan terpenuhi, maka muncul 8 keinginan yang baru. Bukan saya anti teknologi dan saya juga pakai teknologi. Tetapi kalau kita berpikir secara tegas dan jelas bahwa apakah saya merasa didengar oleh Allah, berarti harus berhati-hati dalam berkata, baik kata tubuh, kata wajah, kata hati, kata jiwa. Dan sudah barang tentu harus menghindar dari soal-soal kekinian. Pertanyaannya, apakah saya tidak akan menjadi orang jadul? Apakah saya tidak akan mendapatkan kepuasan karena tidak berakselerasi dengan zaman? Saya kira persoalan zaman tidak ada yang baru, memutar aja. Dulu saya ingat ada tren celana, tren rambut. Tren rambut tuh gondrong, semuanya gondrong. Kemudian sudah itu gondrongnya di depan, di atas, di belakangnya pendek. Kemudian diganti lagi, atasnya pendek, belakangnya panjang. Ada lagi, terus sampai sekarang saya belum menemukan mode rambut kecuali kembali kepada zaman yang dulu. Celana. Dulu celana itu cut bray. Betisnya kecil, ke bawahnya besar.
terus tadi lagi berai-berai. Pahanya besar, betisnya besar. Kemudian cucut, pahanya kecil, ke bawahnya pun kecil. Dan saya belum menemukan ada hal yang baru kecuali kembali kepada titik awal. Pakaian fashion lah. Fashion, hari ini orang-orang bilang fashion. Jangan pernah takut kalau kamu sudah keranjingan dengan samanya Allah. Saya sampaikan, rasakan bagaimana Allah membuat ruang, membuat aroma, membuat kondisi yang kita akan menjadi orang yang puas sejati, bahagia sejati. Yang kedua pertanyaannya, siapa saja sih orang-orang yang layak bisa seperti itu? Saya kira selama diri jadi manusia, selama diri jadi manusia memiliki kesempatan yang sama. Anda yang bodoh, ada yang pintar, tidak ada bedanya. Anda yang junior, Anda yang senior, tidak ada bedanya. Semua individu setiap manusia memiliki ruang kesempatan yang sama untuk berada di dalam ruang merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil contoh di musim sekarang Lebaran, banyak orang yang merenovasi rumahnya. Di antaranya adalah diberi cat yang baru. Jadi sekarang tuh banyak orang yang sedang mengecat rumah. Setelah dicat, apa yang kita lihat? Bersih, indah. Pertanyaannya, apakah sebelum dicat rumah itu digosok dulu nggak pakai rinso? Enggak. Di balik cat yang baru itu ada coret-coret dinding anak-anak, ada kotoran yang menempel, ada bekas bumbu yang menempel, ada macam-macam yang menempel, kotoran-kotoran itu menempel. Dan ternyata tidak perlu digosok pakai rinso, paling tidak hanya diamplas saja lalu ditempelkan. Indah luar biasa. Sibghatullah, artinya jika Allah sudah melihat langkah kekuatan jatuh bangunnya kita menuju ke auliyaillah, menuju Allah, maka Allah akan sibghah kita dicet oleh Allah. Padahal bapaknya ya bukan kiai, padahal dia mondoknya, padahal dia di pondoknya ilmunya tidak bermutu. Padahal dia, tidak ada urusan kelayakan dan kepantasan dari status individu manusia. Jika Allah menghendaki, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya kalau ada istilah Sunda, teng manuk teng anak merak kunjungan itu untuk merak. Uyah tara tes kaluhur itu untuk uyah. Lai jelema mantu aya nu indung bapana miskin, anak lama beunghar. Aya nu indung bapana beunghar, anak lama naon? Miskin. Aya anu lanceukna kokoro, adi-adina kokoro. Aya nu lanceukna beunghar, adina kokoro we apa? Aya anu indung bapana dari ajengan, anakna jadi ajengan. Aya anu indung bapana ajengan, anak lama jadi politisi, anak lama jadi pengusaha.
Jadi teng manuk teng anak meraku kunjungan jang merak uyah tara tes kaluhur jang uyah. Manusia ya innamal a'malu binniyat. Jadi kita termasuk di dalamnya mudah-mudahan yang mendapat kelayakan Allah mensibkuh kita menjadi melangkah ke tahapan awal aulia illah, yaitu keranjingan dengan sifat samanya siapa? Allah. Kaki gak sembarang melangkah, tangan gak sembarang megang, lidah tidak sembarang berucap. Kenapa? Karena aku sedang mendapatkan perhatian khusus. Aku sedang mendapatkan perhatian khusus. Bagaimana kita di hadapan calon istri kita? Bagaimana calon istri kita di hadapan calon suaminya? Saya kira tidak berani dia melakukan kentut. Kentut aja, wah, bisa-bisa pernikahannya gagal. Waduh, calon istriku cantik, tapi hitungnya bau. Wah, itu gagal semua. Ya, dia tampilkan hati-hati, kata-katanya pun hati-hati. Tuh yang seri-seri menampilkan keindahan-keindahan. Kenapa? Karena aku sedang diperhatikan. Kita juga laki-laki sama dengan di hadapan perempuan. Ya, loba acet. Tiba-tiba kayak apa? Kayak kuda. Ya. Kenapa? Karena saya sedang diperhatikan. Orang yang sedang mendapat perhatian, dia akan selalu apik, dia akan menjadi wara', dia akan menjadi apik di dalam melaksanakan apa yang harus dia lakukan. Untuk apa apik itu? Nah, apik itu adalah alat untuk mendaur amal. Karena apa? Karena di dunia saat yang tepat untuk menumpuk-numpuk amal diri untuk dibawa ke akhirat nanti. Terus sifat basar artinya melihat. Sifat basar di Allah artinya Allah melihat. Adanya sifat basar di Allah wajib akli. Walaupun di antara makhluk ada yang tidak percaya, Allah tetap melihat. Dan sifat basar di Allah qadim dan mukhalafah atau berbeda dengan makhluk. Sebab melihatnya Allah bukan dengan mata, tapi dengan sifat basarnya. Dan yang dilihat Allah bukan yang jirim atau dewan, tapi seluruh yang berada atau mewujudan. Maka badal pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah melihat bukan dengan sifat basar. Dan pendapat Nasrani, mereka mengatakan melihatnya Allah berpisah dengan zat. Dan ada pula pendapat falsafah yang memastikan sifat basar zat Allah. Nomor 6 dari sifat ma'ani, sifat yang bangsa ada. Karena yang lainnya sifat bangsa ma'dum, adamiyah. Adalah Allah tersifati dengan sifat basar. Allah memiliki sifat basar, diketahui, diyakini oleh kita itu dengan akal kita. Oh, dat yang menciptakan dan hasil ciptaannya ini ada, masa buta? Mustahil lah. Maka ketika bukti alam kekuasaan yang kuasa pasti tidak buta, pasti melihat. Maka wajib akli Allah tersifati dengan sifat basar.
Sifat basar ini qadim, dan sifat yang melekat pada dat. Sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Bukan sesuatu yang terpisah seperti pemahaman kafir Nasrani. Itu terbantahkan, tidak mungkin ada kuning tanpa ada yang kuning. Dia memaksakan ada kuning menyendiri bukan pada yang kuning. Ya nggak bisa lah. Saya sering mencontohkan beli cat. Sekarang itu warnanya sudah bisa ditentukan saat kita beli. Mau warna jingga, mau warna apa. Ternyata bahan cat yang akan kita pakai, warna yang akan kita pakai itu belum ada warnanya, cat itu belum ada warnanya. Maka dibukalah, kemudian diukur dengan komputerisasi, lalu kemudian turun ada 3 warna CMYK. Warna itu ada CMYK, 4 warna sebenarnya. Dan ketika persentasenya diukur, maka akan berubah menjadi warna kuning, merah, dan sebagainya. Ternyata yang keluar dari pewarna itu cuma 4. Dan itu pun bukan warna, itu pun sudah berupa cairan kental yang berwarna. Cairan kental yang berwarna. Cuman bibitnya. Jadi yang keluar itu bukan warna, tetapi bahan yang berwarna. CMYK. Jadi kalau tanya warnanya mana, warnanya melekat pada yang berwarna. Jadilah cat di kalengan, bahkan bisa ditimbang 1 kilo, 1 galon, 2 kilo. Warnanya melekat pada benda yang berwarna. Kok ini bilang sifat menyendiri tidak melekat pada dat? Ya nggak ada lah. Nah inilah kekoplokan Nasrani. Tapi karena jiwanya sudah di ulaika ka lahum qulubun la yafqahuna biha, boga hate itu terbuka, boga ceuli teu dedenge, boga panon teu leuleuh, ya dia merasa benar atas kesalahan. Ada juga yang menyatakan bahwa itu bukan sifat, itu memang Allah melihat. Seperti yang diajarkan, ya, seperti diajarkan oleh pemahaman apa? Apa di sini tadi? Kafir pula sifah, ya. Nah, pendapat Nasrani dan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah melihat bukan dengan sifat basor, karena Allah aja itu mau dah melihat. Nah itu. Nasrani itu basor itu tidak melekat pada Allah tapi menyendiri. Wah itu udah nggak bisa diterima oleh akal sehat. Dan batal pula pendapat pula sifah mengatakan bahwa mengaksiomasikan sifat basor dan dat Allah. Jadi melebur, bukan sifat tapi leburan dengan Allah.
Allah pasti melihat, tapi basornya bukan sifat yang melekat, tapi melebur. Pemaksaan keinginan, ya. Terus ta'aluk sifat basor. Sifat basor mempunyai 3 ta'aluk atau hubungan. 1 ta'aluk kepada atau kegunaan, yakni kegunaan sifat basor adalah intisab untuk membuka semua mewujudan. 2. Ta'aluk sifat ta'aluk takdiyah atau sasaran, yakni sasaran sifat basor adalah kepada semua mewujudan, baik mungkin wujud ataupun wajib wujud. 3. Ta'aluk marotib. Nah, pertama adalah guna sifat basor adalah inkisab. Sama dengan sifat sama. Terbuka di hadapan Allah semua maujudat. Maujudat wajibul wujud dan mungkinul wujud. Wajibul wujud Allah. Allah melihat kepada Allah dan kepada sifat-sifat ma'aninya Allah. Kepada mungkin wujud, kepada kita dilihat, kita didengar oleh siapa? Oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, terbuka kita di hadapan Allah. Makanya fungsinya adalah membuka. Jadi jelas terbuka kita di hadapan Allah. Terus 3. Ta'aluk marotib tingkatan. A. Tanjizi qadim, yakni kontaknya penglihatan Allah kepada zat Allah dan sifatnya. B. Suhuli qadim, yakni kontaknya penglihatan Allah dengan makhluk yang akan diciptakannya. C. Tanjizi hadis, yakni kontaknya penglihatan Allah kepada seluruh makhluk yang sedang berada. Karena Allah wajib akli, Allah ya. Yang ketiga, tingkatan. Ketika makhluk ini belum diinventarisir, apalagi belum dikudrotkan, belum diirodatkan, dengan bahasa lain belum ada pembuktian kalau Allah itu adalah basor atau sama. Jadi kalau tidak ada pembuktian, bagaimana membuat sebuah pernyataan Allah itu basor? Karena bukti-buktinya, nah, ada yang percaya, ada yang tidak percaya Allah basor. Maka sebelum irodat, sebelum semua makhluk akan diadakan, Allah basor. Allah bisa melihat dan Allah bisa melihat sifat ma'aninya siapa? Allah. Kalau kita harus ada bukti dulu baru dinyatakan. Bisaeun saya tamat kalau sudah lulus. Tapi kalau tidak lulus, tidak bisaeun. Jadi untuk menyatakan bisa harus ada pembuktian suksesnya. Kalau dalam sebuah karya tidak sukses, tidak bisaeun saya tamat. Oh ternyata sukses. Benar saya naon bisa. Jangan diartikan seperti itu.
Kemudian yang kedua, ketika makhluk diirodatkan, Allah melihat semua yang akan diadakan. Sebelum diadakan, tapi sudah dicatat akan diadakan, terlihat oleh Allah. Kita udah bisa melihat anak kita belum? Hah? Belum, karena belum diadakan. Karena keberadaannya pun ya belum, masih mungkin. Apakah kita punya anak atau tidak? Ini semua yang direncanakan jelas di hadapan Allah dengan basornya. Ketiga tajiji hadis, setelah yang diirodatkan kemudian dikudrotkan, jelek jadi ayat, itu semua terbuka di hadapan Allah dengan sama dan basor Allah. Jadi pertama, Allah melihat zat Allah dan sifat ma'ani. Yang kedua, jelas tersaksi oleh Allah apa yang akan diadakan walau belum diadakan. Yang ketiga, setelah diadakan, sedang berada, semua jelas di hadapan Allah, termasuk kita sedang berada jelas dalam tatapan Allah. Kita tidak bisa sembunyi. Terus, karena Allah wajib takli, Allah mempunyai sifat basar, maka mestinya Allah tidak melihat gambarannya sebagai berikut. A. Sama sekali Allah tidak pernah melihat. B. Penglihatan Allah ada mulanya dan ada akhirnya. C. Penglihatan Allah tidak mutlak. D. Penglihatan Allah hanya sewaktu-waktu atau tidak istimror. E. Penglihatan Allah tidak wahdaniyah, artinya karena banyak dilihat maka penglihatan Allah pun banyak pula. Semua gambar yang di atas adalah mustahil adanya di Allah. ya. Di dalam muwafaqatun lil waqi'i, karena kan idrakun jazimun bihisratul muwafiqun lil waqi'i. Apa yang kita tekadkan keberadaannya Allah, Allah yang harus lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu ahad, lam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, muwafiqun lil waqi'i tadi sudah jelas, basor Allah yang memiliki sifat basor dengan ta'alluq-ta'alluqnya sifat basor, maka mustahil apabila Allah tidak memiliki sifat basor. Rangkaian termasuk tidak memiliki sifat basor. Satu, A, sama sekali Allah buta. Dua, penglihatan Allah ada mulanya dan ada akhir. Itu kan kita makhluk, begitu gubrak itu bisa nempok. Salah belum gubrak bisa nempok, wah bahaya we. Naon bahayana? Begitu keluar leuweung lebat, wah sieuna eta budak cacak teu nempok ge ceurik anggap bisa naon nempok. Tageus lila-lila kakara nempok. Geus ngecerak cipanuna kana ceuli, tah cekolot eta budak teh geus naon nempok. Engke akhirna teu nempok deui teu jelas. Ngasupkeun benang kana liang jarum ge cas acos. Jadi kalau yang diawali ada awal ada akhir, itu adalah melihatnya makhluk. Allah jangan digambarkan seperti itu. C, penglihatan Allah tidak mukhalafah. Di kawas urang we kieu nempok. Kalau bisa melihat suara. D, penglihatan Allah hanya sewaktu-waktu, tidak istimror.
sewaktu-waktu keur disangharepkan itu kacirieun nutuk kangen mah teu kacirieun ku Allah teh. Lamun Allah jangarep ka kidul eta nu kalera atuh kawas jelema wae atuh gitu. Urang anu peceli sorangan teu bisa. Mana ceuli? Ceuli mana? Wah ceuli. Ya. Kemudian penglihatan Allah tidak wahdaniyah, artinya Allah matanya banyak. Kalau CCTV dipasang di situ, pasang di dia, wah. Kawasan satelit bisa kali tukun kalau dia. Nah gambaran A, B, C, D, E ini itu adalah gambaran yang tidak muwafiqun bil waqi'i atau mustahil penglihatan Allah seperti itu. Terus dari sifat dasar untuk menjadi mukmin yang imannya ilmu yakin, maka harus mengetahui dalilnya sifat-sifat Allah. Adapun dalilnya sifat dasar adalah sama dengan sifat sama, yaitu dalam surat Al-Asyura ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samii'ul basir. Artinya Allah mendengar dan melihat. Dalil sifat basar untuk menjadi mukmin yang imannya ilmu yakin wa huwas samii'ul basir. Allah menyampaikan Allah adalah yang maha mendengar, Allah adalah yang maha melihat. Ayat ini disampaikan oleh Allah kepada orang yang sudah beriman kepada Allah, penguatan sebagai argumen bahwa Allah dalilnya wa huwas samiul basir tersifati dengan sifat basar. Pandangan bicara sok payun paling pintar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul basir. Ayat ini menjadi sandaran qat'i, argumentasi yang paling fundamental untuk kita semua meyakini adanya sifat sama dan basar. Makanya syara menekankan setiap mukallaf untuk mengiktikadkan adanya sama dan basar bagi Allah. Termasuk syara juga mewajibkan kita semua mengiktikadkan korelasi sama dan basar berkaitan dengan fungsinya. Karena bisa saja diasumsikan orang ini terhadap makhluk ya, makhluk memiliki alat indera tapi tidak dengan fungsinya. Maka mengiktikadkan adanya sama dan basar tidak dengan mengiktikadkan fungsi keduanya atau ifadah keduanya itu sama saja bohong. Misal
saya akan sedikit berbisik. Coba, ada yang bisa mendeteksinya? Apa yang saya bisikkan barusan? Kita meyakini barusan ada kata yang terlontar dan dimungkinkan tertangkap oleh indera telinga. Tapi kita tidak bisa mendeteksi apa sih kata-kata itu secara pasti. Ketika saya menunjukkan telunjuk, kelihatan ya? Ini apa ini? Jumlahnya berapa? 1 kan? Bagaimana kalau saya tetap memberikan telunjuk, entah itu berapa, kemudian saya nanya, berapa sekarang telunjuk yang saya tunjukkan? Jadi tidak kelihatan, meski ada gerakan telunjuk tersebut. Makanya wasam'uhu wa basaruhu yukhalifani li sam'ina wa basarina. Sama dan basornya Allah, meski secara letterlek bahasa bermakna mendengar dan melihat, tapi tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan atau alat pendengaran dan penglihatan kita. Logika kita tidak akan mudah mencerna bagaimana bisa ada kata mendengar dan ada kata melihat tanpa ada kesamaan indera. Itu logika. Tapi lagi-lagi kita harus memahami lebih serius apa yang menjadi argumentasi fundamental dari sama dan basor Allah. Wa huwas sami'ul basir. Dialah zat Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi kata-katanya cermat. Maha mendengar, maha melihat. Kata maha itu tidak seenaknya bisa digunakan. Untuk jadi sebuah sifat, penggunaan kata maha itu tidak mudah disematkan kepada satu subjek. Jaed pinter, sagala apal, bisa tuh Jaed disebut maha apal? Tidak. Orang bisa mendengar dan melihat, dan pendengaran dan penglihatannya itu lebih daripada yang lain. Bisa nggak disebut maha mendengar dan maha melihat? Makanya ada satu kategori yang dalam ilmu ketatabahasaan disebut sifat superlatif. Sifat superlatif ini tidak mudah dimiliki oleh siapapun dan mutlak sebagai bagian dari kamalatullah, sifat kamalnya Allah. Makanya penggunaan lafaz untuk sifat-sifat superlatif dalam ilmu ketatabahasaan Arab itu menggunakan isim fa'il kasrah. Fa'alun au mif'alun au fa'ulun fi kasratin an fa'ilin badilu fayastahiqqu ma lahu min amali wa fi fa'ilin qallada wa fa, termasuk lafaz fa'ilun, wazan fa'ilun. Sama jadi sami'un, basor jadi sami basirun. Artinya dia zat yang maha melihat, maha mendengar. Dengan diksi as-sami dan al-basir, sesungguhnya kita harus sudah meyakini pendengaran dan penglihatan Allah atau mendengar dan melihatnya Allah maha segalanya, berbeda dengan melihat dan mendengar kita. Makanya musannif dalam beberapa kitab menyebut bahwa
inkisabnya sama dan basor, atau keterbukaan objek maujudat dengan sama dan basor itu beda dengan inkisab ilmu, atau inkisab sama juga saling berbeda dengan inkisab basor. Artinya hasil terang benderang dari samanya Allah juga beda dengan hasil terang benderangnya dengan basor Allah, termasuk dengan ilmu Allah. Karena suka ada begini, apakah tidak cukup sifat dengan ilmu tanpa harus menyebutkan sama dan basor? Pan geus disebutkeun maha uninga, berarti kawengku sama jeung basor. Disinilah yang harus jadi jawaban, beda inkisab sama basor dengan inkisab ilmu, termasuk satu sama lain dari sama basor saling berbeda dalam kategori inkisab. Di antara sama dan basor Allah yang distintif untuknya, distintif itu takhusus, bahwa zat Allah dengan sama basor menginkisab dawat wasifat. Allah mendengar dat, kita mendengar dat tidak? Apa sih yang dimaksud dengan mendengar? Ketika satu benda bergerak, baik teratur atau tidak teratur, kemudian bersentuhan dengan benda yang lain, baik sama-sama jamadat atau jamadat dengan ma'iyat, usikanana, getaranana bakal menghasilkan gelombang suara. Baik yang ketika bergerak langsung kedengaran suaranya, atau gerakannya hari ini tapi kedengarannya jeda beberapa waktu setelahnya, disebut gaung dan gema. Itu baru disebut suara. Dan pendengaran kita hanya dimungkinkan untuk mendeteksi model suara seperti itu. Lain halnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Pendengaran atau maha mendengarnya Allah, samanya Allah itu mampu mendeteksi dat. Kita sering terpukau atau bahkan tidak mengerti dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh. Maka bertasbihlah kepada Allah apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Ketika tasbih dalam perspektif adat itu kan ucapan subhanallah, ada suara. Ketika kita mengucapkan subhanallah, Allah maha mendengar. Tapi kata-kata dalam Al-Quran, ma fis samawati, ma kan min siyaghil am, artinya bisa kita, bisa di luar kita, bisa hayawanat, bisa jamadat, bisa ma'iyat, bisa yang kelihatan hidup, bahkan yang tidak kelihatan hidup. Batu bisa, ma fis samawati wal ardh itu masuk. Pepohonan bisa, ma fis samawati wal ardh. Burung yang bersuara dengan suara burung itu bertasbih. Allah maha mendengar tasbihnya mereka. Meski dalam terminologi ketatabahasaan mereka bersuara itu agak ganjil kalau kita mengukur kata-kata suara dengan ukuran ilmu yang membahas suara. Di ranah keilmuan masa batu tasbih kumaha tasbihna batu, tatangkalan tasbih kumaha tasbihna tatangkalan. Tapi bila kaifin, jangan pernah bertanya atau mencoba memprediksikan bagaimana sih kaifiyah Allah mendengar itu. Sebab yakini Allah memiliki sifat sama, yakini Allah memiliki sifat basor, dan yakini
Fungsi sama dan basor atau inkisab dari keduanya itu mampu mendeteksi dat dengan ragam suara yang wallahu a'lam bimuradi. Dia yang maha tahu seperti apa suara yang sesungguhnya yang Allah dengar, seperti apa tasbihnya makhluk lain selain kita. Wa yara adawat wasifat, atau Allah melihat dat. Ini kan menggunakan diksi jamak, sifat jamak, artinya seluruh hal yang maujudat terdeteksi oleh basornya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kamaliyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala bila nihaya, bila ghayah. Disinilah kesempurnaan basornya Allah yang bila nihayah, tak berujung, bila ghayah, tanpa batas. Kita bisa melihat sesuatu karena jarak tertentu atau ukuran tertentu. Terlalu kecil jadi tidak kelihatan, terlalu besar jadi tidak kelihatan, terlalu jauh tidak terlihat. Semakin dekat ya perep katingali perep, beuki jauh. Misal nu hayang balik meurepan ti asrama be ka urang teu katingali, urang mah da jauh teuing, teu jadi nyeri hate di peurepan da jauh teuing teu katingali. Salah satu bentuk keterbatasannya harus kita syukuri. Urang teh terbatas ningali teh, tapi ketika teu bisa ningali kabeh urang teh bisa syukuran, teu bisa ngadenge kabeh urang teh bisa syukuran. Artinya kita bisa enjoy di dalam mengarungi kehidupan. Si anu meurepan bae teu katempo ieu, si anu ngobrokeun goreng bae teu kadenge ieu. Itu keterbatasan yang harus kita syukuri. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan dimensi waktu, tidak dibatasi oleh kuantitas volume besar atau kecil. Peureub jauh teuing teu katempo, urang mah alatu sing deukeut we deukeut panon kacingali teu meurepan. Ada istilah kuman di seberang lautan, tampak gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Itu sedang berbicara tentang keterbatasan penglihatan kita. Nah, ada orang atau sekelompok manusia yang mencoba berpikir rasional. Ini diulas dengan komprehensif dalam Akidah Islamiyah halaman 56 atau dalam Kharidatul Bahiyah halaman 76, Ummul Barohin halaman 170. Ada yang kemudian begini, sudah saja jangan ada sama basor. Karena kalau kudrot yang artinya kuasa, irodat yang artinya kehendak, kemudian jadi sifat untuk Allah, dia tidak diasumsikan secara fisik. Kalau ilmu jadi sifat bagi Allah, dia tidak akan ada auham, ada sakwa sangka bahwa itu bersifat fisik. Berbeda dengan sama basor. Karena sama na percaya, karena kudrotna percaya, karena irodatna percaya, karena ilmuna percaya, karena hayatna percaya. Lebah sama Kenapa? Sama dan basor cenderung lebih berorientasi fisik. Ada yang kemudian mencoba berhati-hati, mencoba untuk mengambil sisi kehati-hatian, tapi malah bertabrakan dengan wahuwas sami'ul basir. Lebah Allah berkuasa naon fisikna berkuasa gayanya, tapi lebah Allah ningali kabayang teu aya teu ngolepat ku panon, aya teu ngolepat ku cepil. Lebih jauh lagi akan didukung fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah yadullah fauqa aidihim. Itu kan akan memiliki konotasi yang sama dengan ayat-ayat yang berasumsi tajsim.
Sehingga orang menghindar mengiktikadkan sama dan basor. Kehati-hatian itu salah, sebab tidak ada naskah yang paling memiliki prinsip ihtiyat tertinggi kecuali kitabullah wa sunnati rasulih. Quran sudah menyabdakan, hadis sudah memberikan sinyalemen. Masa kita mau menghindar tentang sama dan basor Allah? Alih-alih sieun tajsim kalah ti gebros saja. Itu yang pertama, terlalu hati-hati. Kedua, ada yang rasional. Jangan ada asumsi tajsim dari sama dan basor, sehingga sudah saja Allah mendengar dan melihat dengan datnya, tidak dengan sifat sama basor. Ada yang masuk kepada kategori keyakinan fulasifah, mu'tazilah, kemudian mukmin bodoh. Ini sekilas ya tentang falasifah. Yang dimaksud dengan falasifah di sini bukan falasifah yang umum, tapi tabi'iyah. Orang yang berpegang teguh kepada sesuatu yang bersifat saintifik, sesuatu yang sifat sains, ada ilmunya. Mereka secara umum berkeyakinan Tuhan itu tidak ada. Allah tete ayat. Sabab semua yang ada di dunia ini sudah diciptakan ala mazajin, ay ala mizajin mustawid, ay ala mizajin kamalin, percampuran, naon artinya? Satu kesatuan yang saling menutup kelemahan satu sama lain. Kunaon pang aya batu jang nyumponan kabutuh nu butuh batu, kunaon pang aya tatangkalan, semua dari apa yang ada di dunia ini saling ketergantungan satu sama lain dan tidak butuh Tuhan. Ngaranna tabi'iyah pula sifat. Makanya produk asar pun dihasilkan oleh tabiat, bukan oleh Tuhan. Terkait masalah sama basor, jangan ada sama dan basor bagi Tuhan. Karena Tuhannya pun mereka tidak yakin. Yakini saja kalau ada Tuhan. Karena tabi'iyah terbagi dua. Ada yang masih mengasumsikan adanya Tuhan, ada yang blank, tidak ada Tuhan sama sekali. Ini yang kelompok pertama. Tuhannya ada, Allahna aya. Tapi ningali jeung ngadangu lain ku sama basor. Tapi yasma'u wa yubsiru biddad kudatna. Nah, untuk menyederhanakan pemikiran dalam kitab Ummul Barohin agar tidak tajsim ketika kita mengiktikadkan sama dan basor, maka sama dan basor ketika jadi sifat untuk Allah ala takdiri ilmin. Bahasana Allah uninga, awas, Allah sama jeung basorna Allah nguninga, gitu. Bisi langsung direct, itu majazin, jadi disebut majaz. Jadi samullah basorullah teh majaz. Majazna majaz lafzi terus isnad ya, isnad. Artinya perlu ada takdir. Seperti kata-kata idrok. Urang diatur ku irodat, nah, itu salah. Urang diatur ku Allah, naon wasilah ku irodat. Urang diayakeun ku kudrot, bukan ku kudrot tapi ku Allah biwasitati kudratihi. Urang diuninga ku Allah biwasitati sam'ihi wa basarihi. Maka asumsi dari orang yang meniadakan sama dan basor bagi Allah itu mengasumsikan kekurangan bagi zat Allah ketika ada sama dan basor Allah. Padahal justru ketidakadaan sama dan basor sementara ada dalam Quran dan hadis wa huwa samiul basir itu perlu dielaborasi dengan dalil akli. Mana? Kalau Allah tidak sama dan tidak basor, maka Allah memiliki kekurangan. Sementara mustahil baginya memiliki kekurangan. Maka wajib bagi Allah memiliki sama dan basor.
Awas. Agak lain kita berpikir tentang sama basor setelah kita berpikir secara runtut dan tertib dari sifat-sifat sebelumnya. Karena orientasinya pasti sama basor, cepil panon, cepil panon. Tidak seperti itu. Ini. Kedua, jangan pernah mengasumsikan itu, karena justru sebaliknya sami'un basirun dengan sifat superlatif atau isim fa'il kasrah menunjukkan ada hal yang luar biasa yang tidak bisa dijangkau oleh penglihatan kita, tapi bisa dilihat oleh Sang Maha Penglihat. Tidak bisa didengar oleh pendengaran kita, tapi bisa terdengar oleh samanya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dat yang tadi dicontohkan. Terakhir, tentang kekurangan, ada kata-kata annahu mutafadilun la an wujubin wa mutawadilun la an ilzamin la an luzumin. Awas. Orang bodoh kemudian jadi pintar, atau orang yang tidak tahu apa-apa kemudian jadi tahu apa saja, itu biasanya ada motivasi tertentu. Orang teh kebluk, jadi segala teu apa tulu dicarekan cokolot, lamun teu ngaji bener kukuring moal dibiayaan. Jadilah kita ngaji serius terus pinter, maka pinterna urang diakibatkeun ku ijab. Lamun urang teu ngapalkeun pasti bodoh, ngan lamun loba ngapalkeun pasti pinter. Pinterna urang an luzumin itu. Artinya selalu ada motivasi yang melatar belakangi kesempurnaan seseorang yang bersifat makhluk. Bisa ijab, aujub, bisa ilzam, au luzum. Itu motivasi. Saya nanya, kalian masih duduk di sini apa motivasinya? Kenapa ada pertanyaan ini? Karena pasti ada motivasi. Saya ingin beriktikaf, saya ingin murabato. Dalam hadis kan ar-ribat. Rasul memanggil orang-orang yang murabato, jiwanya mu'allakun bil masajid. Kita sedang di masjid, motivasi iktikaf yang menang pahala. Selalu ada motivasi untuk kesempurnaan yang lahir dari kita, untuk kebaikan yang lahir dari kita. Allah ketika dia memberikan fadl, ketika dia mutawatil, atau ketika sifat-sifat ma'ani ada dalam zat Allah, la an wujubin wala an luzumin, la an ijabin, la an, tidak ada yang mendorong sama sekali untuk independensi sifat ma'ani Allah. Dia absolut sebagai ilahul mutlak, dia absolut sebagai ilahul mu'taqadat. Mukhalafatun lil hawadis adalah pembeda dari adanya sifat kamal berwujud sifat ma'ani yang 7, la'an ijabin wala'an luzumin. Jangan pernah kita mengasumsikan kenapa sih Allah maha melihat, karena banyak makhluk yang harus dilihat. Jangan begitu. Kenapa sih Allah menciptakan karena terdorong oleh kun? Jangan. Satu sama lain tidak memotivasi lahirnya untuk sifat lain bagi Allah Subhanahu wa taala. La'an izabin wala'an luzumin. Wallahu a'lam. Bin wa'na bima 'allamtana Rabbi alimna liyanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qara bita'alumi tawasalna bita'ali antarzuqana alwasi'a wa antarzuqana